Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, firman pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022 tertulis di dalam Markus 4 ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah Bersama Dia Hatiku Damai. Sekali lagi, bersama Dia hatiku damai. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ketenangan hidup merupakan dambaan daripada semua orang. Ketenangan dan tidak mengalami berbagai persoalan ataupun hal-hal yang berat di tengah-tengah kehidupan ini. Apa yang kita kerjakan pada hari ini dan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini, semuanya itu kita harapkan dapat berjalan dengan baik. Seperti segala pekerjaan kita, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kalaupun ada sedikit-sedikit yang berkurang daripada sebelumnya, tapi kita masih tetap menganggapnya sebagai sesuatu hal yang positif. Tetapi kita tetap berusaha agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, di dalam hidup keimanan kita juga, kesetiaan kita di dalam mengikuti Yesus, kita juga berharap akan yang baik. Kita sama sekali tidak menginginkan hal-hal yang susah. Di dalam kehidupan sehari-hari juga, di dalam relasi, di dalam pertemanan, pekerjaan, dan lain sebagainya, semua itu adalah mengharapkan kedatangan akan hal-hal yang baik. Tetapi saudaraku sekalian, yang namanya kehidupan ini senantiasa kita tidak pernah terlepas dari yang namanya badai hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat lepas daripadanya. Di mana badai itu datang dengan tidak diundang daripada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan ternyata kekuatan daripada badai tersebut sangat mempengaruhi pada diri masing-masing orang. Ada mereka yang menjadi sakit, ada mereka yang menjadi takut, ada juga perasaan mereka yang seolah-olah Allah telah meninggalkannya, dan yang menganggap seolah-olah Allah tidak mau peduli, membiarkan dan diam bagi mereka, sehingga mereka mengalami dan menghadapi persoalan itu seorang diri. Sehingga sebagai akibatnya, kita takut di tengah-tengah badai hidup itu. Tidak ada lagi keinginan untuk mengingat Tuhan, sebab yang kita ingat adalah
persoalan dan persoalan. Nah, ternyata saudara-saudara, hal yang serupa juga terjadi oleh murid-murid Yesus yang berada di tengah-tengah danau. Ketakutan akan gelombang yang begitu besar membuat mereka hampir kehilangan kendali. Padahal Yesus berada dan ada bersama-sama dengan mereka. Dan inilah jikalau kepanikan itu sudah lebih besar di dalam kehidupan dan hati kita daripada segala-galanya. Sehingga dapat membuat seolah-olah Yesus tidak dapat lagi dipercaya sebagai pribadi yang sanggup sebagai penolong bagi mereka. Terlihat dari cara murid di saat mereka membangunkan Yesus, mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, ungkapan ini terkesan bahwa mereka menyalahkan Yesus, yang mana Yesus sedang tertidur di kala itu. Bahkan dalam cara mereka mengucapkannya kepada Yesus, "Engkau tidak peduli," seolah-olah ini adalah gambaran daripada kekesalan hati mereka terhadap Yesus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bahwa dikatakan Yesus bangun. Yesus menghardik angin itu dan memerintahkan danau itu agar tenang. Dan seketika itu danau itu pun tenang. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara-saudaraku sekalian, hal serupa juga dapat kita perhadapkan di dalam kehidupan ini. Bahwa ketakutan yang berlebihan dapat membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketakutan yang berlebihan membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Nah, disinilah di dalam kehidupan ini kita hendak diajak bahwa apapun yang sedang kita alami, percayalah bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Maka oleh karena itu kepada kita diajak untuk mengubah fokus kita dari ketakutan akan gelombang itu kepada kekuatan Yesus yang sanggup meneduhkan, yang sanggup memberikan ketenangan di dalam kehidupan ini. Kita percaya akan kuasa Tuhan yang begitu besar, bahkan lebih besar daripada segalanya. Dan kepada kita juga diajak agar kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Yesus di saat kita berjumpa di dalam badai kehidupan ini. Meskipun atau sekalipun kita sedang di dalam persoalan yang kita alami kini, tapi biarlah kita menghadapi persoalan itu bersama-sama dengan Yesus. Mengapa? Sebab dikatakan bersama Dia hatiku menjadi damai. Amin, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau telah menghantarkan kami kepada hari yang baru ini. Hari yang penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan. Kami menyambut segala kebaikan Tuhan bagi kami sekalian. Dan terlebih daripada itu kami sudah menyambut firman Tuhan yang menyapa kami, yang berkata bahwa bersama Engkau hati kami di dalam kedamaian. Sesungguhnya hal yang serupa juga kami alami seperti para murid itu, mengalami gelombang yang besar dalam kehidupan ini, yang dapat membuat kami bisa menjadi takut. Tetapi Engkau ada di dalam segala waktu dan tempat. Engkau ada di dalam berbagai situasi, dan Engkau ada di tengah-tengah para umat yang percaya kepadamu. Maka Engkau datang memberikan keselamatan dan kebaikan itu. Kami juga mengharapkan bahwa Engkau juga tetap senantiasa bersama dengan kami di dalam perjalanan kehidupan kami.
agar kami dimampukan menghadapi badai gelombang kehidupan ini, dan kami tetap menjadi memiliki dan pemilik daripada kehidupan kekal di dalam Yesus, yang adalah satu-satunya juru selamat dan penolong kehidupan kami. Sertalah kami ya Tuhan Allah Bapa, juga saudara kami yang mendengarkan renungan ini, kiranya kehidupan mereka senantiasa dalam penyertaan anugerah dan kemurahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.